Selamat pagi rekan-rekan, Liputan Guinness akan mengisi sela-sela kegiatan Anda bersama saya Muhammad Pandu dan saya Siti Natasha yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Rabu 27 September 2023, siswa-siswi SMA Negeri 3 Pangkal Pinang akan mengunjungi Kampung Reklamasi Air Jangkang, Riding Panjang, Kabupaten Bangka dalam rangka implementasi P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Kegiatan ini dibuat oleh sekolah dengan tujuan untuk melatih pemikiran para siswa bagaimana tata cara menanam tanaman dan bagaimana cara membuat tanah kompos. Sekarang rekan kami Davia sedang berada di lokasi ini untuk melaporkan kegiatan siswa-siswi SMA Negeri 3 di Taman Reklamasi Air Jangkang. Dipersilakan untuk rekan kami Davia, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, terima kasih untuk Pandu dan Siti. Saya sekarang sudah berada di lokasi terkini, yaitu di Kampung Reklamasi Air Jangkang Sungaliat. Terlihat di belakang saya sudah banyak sekali siswa-siswi SMA Negeri 3 yang sangat antusias dalam mengikuti kunjungan P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Wah, kunjungan ini diikuti oleh sekitar 400 siswa-siswi profil pelajar Pancasila beserta guru dan fasilitatornya yang akan berlangsung dari pukul 8.30 sampai 15.00. Kita segera akan ke rekan saya, Khania Raisyafira yang sudah berada di lokasi. Baik, terima kasih untuk Davia. Di sini saya sudah berada di lokasi kedua yaitu Greenhouse. Di sini saya bersama narasumber saya bernama Bapak Rizal. Ya. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit. Saya akan bertanya, mengapa di tempat ini hanya ditanami tanaman pakcoy? Sebenarnya tidak hanya pakcoy ya, hanya kebetulan sekarang tanaman pakcoy itu yang paling digemari masyarakat, mudah penjualannya. Tapi kita bisa nanti tukar-tukar tanamannya, tergantung permintaan pasar. Bagaimana sih Pak cara perawatan tanaman ini di musim yang panas? Yang panas kita harus seperti menjaga pH-nya agar tetap stabil dan juga menambah kencang aliran air yang melewati pipa ini sehingga tanaman kita tidak layu dan tetap segar sepanjang hari. Terima kasih Bapak Rizal. Baik, saya kembalikan kepada rekan saya Davia yang sudah berada di lokasi kedua. Terima kasih untuk Khania Raisyafira. Saya sekarang sudah berada di lokasi kedua, yaitu peternakan sapi bersama Kak Santa. Halo Kak Santa. Halo. Kak, kita mau bertanya sedikit nih mengenai peternakan sapi. Nah, di Kampung Reklamasi ini apa aja sih Kak jenis sapi-sapinya? Terus gimana sih pemanfaatan limbah sapi tersebut? Oke, saya akan jelasin di Kampung Reklamasi Air Jangkang ini ada 3 jenis sapi. Yang pertama itu sapi Bali, ciri-cirinya yaitu pantatnya putih, kakinya putih seperti kaos kaki. Kemudian yang kedua ada sapi PO Peranakan Ongol, itu yang kulitnya warna putih. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah sapi persilangan dengan FH Friesian Holstein. Nah, untuk di Kampung Reklamasi Air Jangkang ini kita ada 8 sapi betina dan 1 ekor sapi jantan yang tujuannya nanti untuk dikawinkan sehingga boleh menghasilkan anak. Nah, untuk sapi ini kan ada limbahnya tuh. Nah, limbahnya itu bisa berupa limbah padat maupun limbah cair. Nah, untuk di Kampung Reklamasi ini limbah padat maupun limbah cair itu digabung menjadi satu karena kami tidak menampung urinnya. Kami hanya mengolah limbah padatnya untuk dijadikan pupuk kompos. Nah, untuk pengolahan pupuk kompos itu kotoran sapinya itu dikumpulkan ada rumah produksinya di sana. Kemudian nanti dia dicampurkan dengan E4 ini sebagai biokomposer. Kemudian ditutup pakai terpal dan ditunggu selama kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan baru kompos boleh dipakai. Mungkin itu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih untuk Kak Santa. Nah, sekarang saya akan ke rekan saya kembali, yaitu Khania Raisyafira bersama narasumber ketiga kita. Terima kasih untuk Davia. Kembali lagi bersama saya Khania. Di sini saya bersama Pak Aga. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih Pak kesiapan pihak pengelola Kampung Reklamasi dalam kunjungan siswa SMA Negeri 3 Pangkal Pinang? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi persiapan kami untuk menyambut adik-adik kita SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Jadi kami telah menyiapkan narasumber yang emang mempunyai ilmu di bidangnya. Jadi yang menjelaskan terkait peternakan kompos itu ada Bu Santa yang emang lulus jurusan peternakan IPB. Kemudian menjelaskan tentang tanaman itu ada Pak Yusuf.
yang mana beliau lulusan dari jurusan pertanian dari Institut Pertanian Bogor, seperti itu. Dan ada juga para pekerja yang emang sudah lama bekerja di bidang itu, sehingga untuk menjelaskan kepada adik-adik itu sudah bisa dan emang punya ilmunya. Nah, yang kedua Pak, menurut Bapak apa yang diharapkan dari Bapak dari kunjungan ini? Baik, yang kami harapkan ya kepada adik-adik semua, bahwa adik-adik semua tahu bahwa lokasi eks tambang itu bisa dimanfaatkan menjadi pertanian, perkebunan, peternakan, dan tempat wisata. Jadi selama ini kalau ada lokasi eks tambang, nggak bisa diapa-apain kan. Nah, sekarang pulang dari sini ada-adik udah tahu air kolong bekas eks tambang itu bisa dimanfaati untuk kolam ikan, kemudian untuk air minum sapi, untuk tanaman hidroponik dan lain-lainnya. Tetapi dengan menggunakan treatment seperti itu. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara menerapkan gaya hidup berkelanjutan di lingkungan sekitar? Untuk gaya hidup berkelanjutan itu kan mempunyai makna bahwa hal-hal yang awalnya tidak bisa digunakan tapi bisa kita gunakan, kemudian bisa kita manfaatkan. Yang pertama kita harus tahu ilmunya dulu. Jadi kayak air yang pH-nya asam itu bisa kita treatment, kita kasih dolomit, kita kasih kompos, sehingga airnya itu mendekati netral dan air itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, ataupun untuk kebersihan seperti itu. Kemudian peternakan itu bisa kita manfaatkan kotoran sapinya, kita bisa jadiin kompos dan bisa kita berikan ke tanaman itu lagi seperti itu. Dan pohon-pohon atau buah-buahan yang di sini menghasilkan buah bisa kita juga kasihkan kepada hewan-hewan yang di sini ataupun kita jual seperti itu. Jadi semuanya mempunyai manfaat dan semuanya bisa memberikan manfaat ke yang lainnya seperti itu. Terima kasih atas jawaban Bapak. Saya akan melanjutkan sesi tanya jawab bersama salah satu fasilitator siswa-siswi SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Saya sedang bersama salah satu fasilitator siswa-siswi SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, yaitu Ibu Kaniza. Halo Bu. Hai. Saya izin melakukan sesi tanya jawab dengan Ibu nih, apakah boleh? Silakan dengan Bu, senang hati. kenapa kita melakukan kunjungan ke kampung reklamasi dan apakah manfaatnya bagi siswa-siswi? Iya. Kenapa dipilihnya kampung reklamasi air Jangkang? Itu karena ada beberapa pertimbangan. Pertama, tidak terlalu jauh. Kedua, di situ sudah menerapkan untuk gaya hidup berkelanjutan. Dalam artian mereka sudah mengolah tanah yang tadinya lahan kritis menjadi bahkan tempat sebagai ekowisata ya. Jadi eduwisata juga seperti itu. Jadi di sana sudah ada peternakan ikan, kemudian kebun hidroponik dan sebagainya. Jadi tempatnya 37 hektar itu saya rasa cukup untuk memfasilitasi siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Pangkal Pinang ini untuk mengeksplor dan melihat dari dekat, mempelajari, meresapi bagaimana sih supaya planet ini bisa terus kita wariskan kepada anak cucu kita dalam keadaan fit seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban Bu. Saya akhiri sesi tanya jawab ini dan akan saya kembalikan kepada rekan saya Siti dan Padu di studio. Terima kasih Davia dan Kania atas laporannya. Itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Siti Rahma Natasha dan rekan saya Muhammad Pandu. Kami pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa dan terima kasih.